Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Di kandang kambing milik Kaki Bumbung Farm di Desa Srikaton, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah. Ini merupakan peternak breeding ya, baik Jawa Randu, PE, Bur, tapi beliau memang Mas Holik senior kambing PE, baik itu ekonomisan maupun kambing PE kelas kontes ya. Jadi di sini banyak pilihannya, kita harus belajar dari beliau, motivasi, semangat. Ini banyak kali saya kesini. Artinya berkali-kali saya sudah ngeliput kandang ini. Memang setiap tahun banyak perubahan ini. Kandangnya semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin besar, semakin banyak. Ini kita cari Kang Holiknya ini kita. Wah, lah ini sehat kan? Alhamdulillah gue sehat. Ini tak kirain di mana, nggak tahunya di sini. Nyusu cempe. Cempe. Disusoni. Kita selama belum lebih 10 hari ataupun belum pintar jalan, kita setelah lahiran kita pisahkan di kotak seperti ini, Gus. Oh. Ini umuran 3 hari, makanya kita rutin kasih susu. Kalau pas ingin nyusu kita temuin induknya di atas. Kambing PE cenderung harus dirawat seperti itu. Kalau untuk saya nggak PE nggak rambuan, emang tak gituin, Gus. Sayang kita nunggu masa hamil 5 bulan. Dan selama nunggu hamil makan pun berjalan tiap hari. Kan tinggal panennya masa harus kita biarkan. Kita tetap maksimalkan rawatan cempe lah. Begitu toh. Ini pengalaman, berdasarkan pengalaman memang apa udah dari awal ternak dulu, Mas Holik? Berdasarkan pengalaman, Gus. Kalau dulu masih asal-asalan, yang penting ketika kambing melahirkan kita elap udah kering, udah gitu dulu. Cuma kan banyak terjadi kadang ketiduran induknya ataupun susunya kurang pas gitu malah. Oh, terus jadi gini, Gus. Salah satu contoh gini. Susu induk. Lihat. Ini posisi susu induk. Cempe setelah nyusu udah nggak habis. Kan sekarang banyak cerita dari kawan-kawan peternak. Cempe saya sebelum nyusu aja susunya udah nggak ada. Itu bukan kesalahan kambing menurut saya. Dengarkan kawan-kawan, bukan kesalahan kambing, tapi yang punya kambing yang terlalu pintar sampai tidak ada susunya. Itu PR buat kawan-kawan peternak. Jadi harusnya gimana rumusnya? Ya, kita masukkan nutrisi seperti seperti jagung ataupun pengganti SBM yang berasal dari biji-bijian, ataupun jangan kurang segeran ataupun serat. Oh gitu. Ya minimal cempe habis nyusu, susu masih ada sisa gitulah, Bos. Jadi kan nggak habis. Nah, kalau kita ngomongin breeding itu kan hasil utama dari penjualan anaknya. Jadi kesimpulannya berdasarkan pengalaman, mau kambing apapun di awal harus kita perhatikan. Benar sekali, Bos. Karena kita ya buat apa sih ternak kalau enggak ada hasilnya kan. Nah, saya tak jor kelowor ya. Mana ya itu kalau nasib bagus, emang nggak ada kendala apa-apa ya nggak masalah. Cuma itu untuk peraturan di kandang kami harus begitu, Gus. Dan itu efektif untuk meminimalisir kematian ya? Ya, sangat betul. Kadang terjadi cempe sehat, tahu-tahu isuk paginya udah nggak ada, udah meninggal karena tertimpa induknya lah atau kepinjak induknya lah karena dia belum stabil secara jalannya. Jadi bagusnya digawe kotakan gini yo. Iya, lagi wae, Gus ya. Umur 3 hari sudah pintar berjalan lah sebenarnya, tapi saya masih ragu, makanya saya masih sendirikan kayak gini. Oh gitu. Wih Mas, ini paling banyak sekarang untuk kambing PE ekonomisan atau luasan atau kontesan lah bahasanya. Untuk saat ini di kandang kami banyak ekonomisnya, ekonomisnya. Jadi, enak kalau temen-temen ini contoh ya. Ini kan banyak ekonomisan. Pemula ini diarahkan ke ekonomisan apa langsung ke kontes? Kalau prinsip saya dari dulu khusus untuk pemula tetap saya arahkan, kalau minta arahan, saya arahkan ke ekonomisan. Toh dia punya uang sekarung misalnya gitu, tetap saya arahkan ke ekonomisan. Karena apa?
nggak semudah yang dibayangkan untuk merawat kambing. Gitu. Kontes. Ya. Oh. Jadi setelah ekonomisan lulus, Heeh. ada hasil dari ekonomisan itu terserah nanti mau naik ke level, monggo. Tapi itu dari hasil-hasil kambing ekonomis tadi. Harapan saya begitu. Lulus itu maksudnya gimana? Ya berhasil lah, berhasil untuk perawatan. Ada hasil dari anak-anaknya gitu. Loh, saya itu pengen punya duit loh Mas. Ya pengen kambing sing apik sekalian toh ya. Itu bisa, dan banyak sekali contoh yang tidak perlu saya sebutkan lah. Beliau punya duit, bikin kandang, beli kambing bagus, tapi kenyataan ending akhirnya nol hasil. Terus untuk apa? Setelah itu dia kapok untuk merawat kambing PE. Kan akhirnya kita kehilangan teman malahan. Makanya berkali-kali saya mengarahkan yang ekonomis dulu lah gitu. Kecuali dia memaksa ya nggak masalah, itu kan hak dia. Kalau sumpahnya nih ada ekonomisan, ada yang luwesan gitu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting nomor satu sudah dikit-dikit bisa lah. Syukur-syukur maksimal perawatan itu sudah bisa. Untuk babon atau doro siap kawin untuk ekonomi kan berapa sih tempat Kang Holik ini? Kalau doro siap kawin ekonomis 3 juta kurang lebih, bisa naik bisa turun. Bisa naik bisa turun. Siap kawin ini ngomongin siap kawin. Iya. Kalau ini kemarin ada temen Palembang satu pengen jantan yang sapehan, itu harga berapa ekonomisan? 2,5 patokannya Bos. 2,5. Iya. Itu kalau satu kirim ke Palembang lah gimana ya? Paling kita kan banyak kawan-kawan lain dari Lampung ini yang pengiriman Jambi, Palembang. Jadi mungkin kita sistemnya nitip. Bisa ya? Bisa, insya Allah bisa tetap. Ke Jambi, ke Bengkulu bisa? Bisa insya Allah, yang penting pas, tapi kita nggak bisa janji hari. Oh. Nunggu ada kawan pengiriman kita nitip. Bisa ya? Insya Allah bisa. Karena udah berkali-kali kayak gitu. Nanti kita lanjut obrolannya, kita lihat cek. Ini termasuk ekonomisan apa Kang? Ini luwesan, kalau kategori luwes ya. Ini bedakan biar teman-teman juga paham. Kang Holik juri. Juri toh? Insya Allah. Juri toh? Insya Allah juri. Ya kan udah sertifikasi toh? Iya. Udah punya sertifikat. Bedakan, saya itu ya tetap bingung toh ya. Luwes sama ekonomisan itu bedanya di apa toh? Kalau mereka sudah merambah ataupun pernah melihat kontes, sesekali pernah mendengarkan di 12 parameter dengan sendirinya insya Allah akan bisa Gus. Jadi perselisihan panjang, lebar, lentur telinga kan pasti terselisih bentuk bulu, pola warna gitu, postur. Pasti ya? Pasti ada selisih. Kalau saya ternak kambing setengah tahun bisa apalah ya? Insya Allah. Terus kalau ada acara event ataupun latber ataupun ngopi bareng, usahakan hadir. Insya Allah pemahaman akan tambah cepat ya. Tercerahkan. Oh gitu. Ini kalau kayak gini itu dijual nggak dong? Ini emang buat pejantan Gus. Untuk pacekan. Iya. Kalau kakaknya ini diambil kawan peternak Lampung Barat, nominal 20 juta. Cuma udah naik juara 2 kali kakaknya. Kalau ini untuk apa ini? Ini masih masuk kategori luwes Gus. Kalau sekarang kayak gini mau ngomong kontes masih malu karena teman-teman sekarang nggak terlawan modalnya sekali. Nggak kelawan kan? Nggak kelawan. Sekarang itu kambing di Lampung Tengah itu peningkatannya luar biasa kalau ngomongin kelas kontes. Ini berapa Kang kalau dimaharin ini? Ini sebelum acara Lampung Timur kemarin ada salah satu kawan sih. Ini saya jujur ngambil 4,5 juta ini. Waktu umur 17 hari. Makanya sejarah saya kasih nama Pitulas kan, saya ngambil 17 hari ini usianya. Wah, ini namanya Pitulas. 17 hari. Ini anak Simba punya BMD Farm. Walah. Sengaja saya cari bibit dari gen genetik lain supaya nggak bercampur genetik di kandang kami nanti. Pantesan kaki ini sak gembung-gembung kayak gini yo. Ini sebelum kontes kemarin ada salah satu kawan yang ngasih mahar 10 juta Gus. Ini. Tapi kan karena mau ada event ya saya buat bawaan main lah. Mas itu kalau dimaharin boleh nggak toh? Asam bener. Biasanya sok hilaf Bu kalau yang nawar naik-naik. Nah gila, ini maaf nih ya, saya nggak nganu. Tapi kalau temen ini kadung di konten ya. Iya. Kalau hilaf, nomor telepon berapa toh? Masih sama Gus, 0853 8285 4448. Kalau hilaf boleh kan? Kalau hilaf boleh. Yang penting patokannya pernah ditawar 10, saya masih sayang. Gitu. Itu kemarin saya bawa ke acara kontes Expo Lampung Timur itu dapat peringkat 8. Ini dari 37 peserta ya.
Umur berapa sekarang gitu? Sekarang 3 bulan. Yuh, dari 17 hari. Itu mau dimasukin dulu apa kita jalan-jalan ini, Kang? Jalan-jalan monggo. Oh, ya, kita jalan-jalan. Ini kalau ini nih, babon anak ini. Ini yang dihilapkan yang mana? Ini salah satu babon luwes yang termasuk rusak kemarin kena serangan hematitis waktu melahirin. Mastitis. Oh, Alhamdulillah sembuh pulih, ya? pulih lagi. Mas, mastitis itu kan susah tau obatnya. Iya bener Gus. Terus kok bisa sembuh ya? Saya pakai obat yang online itu yang dimasukkan ke puting Gus. Oh, Kita cuci disuntik bersih, pakai air hangat, kita keluarin yang kotor, baru itu dimasukkan ke lubangnya bukan suntik. Apa itu nama obatnya? Kalau nama obatnya lupa lah, nanti coba saya ingat-ingat untuk pemirsa. Untuk Intinya, mastitis ya? itu udah ada, online pun udah ada obat itu. Alhamdulillah ini untuk pembuktian sembuh. Ini Sembuh udah 3 hari lebih, nggak bisa berdiri kambing ini. Bukan Induknya ini. LA disuntikkan gitu, bukan? Kita bantu LA juga. Oh, Untuk LA antibiotiknya kita bantu LA dari penyuntikan. disuntik di body apa di susu juga? Di body, kalau LA-nya di body. Oh, berapa cc waktu itu? Waktu itu saya pemakaian 3 mili. 3 mili ya? 3 kali suntik selama selang 3 hari 3 hari. Wah, ini anaknya hilap berapa ini? Ini masuk ekonomis Gus. Berapa anaknya? Ya mungkin kalau setara, ini contoh lah, setara kayak gini ini kalau kita sapih nanti ini kan umur kurang lebih 2 bulan ini. 3 bulan kita udah siap sapih, udah makan. Ya kalau model kayak gini sekitar 2 jutaan Gus. 2 juta. Betina ya. Nanti pakai tinggi nggak tahu kayak gini nih, nah lepas sapi standar tingginya. Ya mungkin itu biasanya digunakan tinggi badan itu kalau peminat jauh. Jadi untuk kira-kira angan-angan dari sananya, oh berarti kan sekitar segini, kalau tingginya segini gitu. Gitu. Nih, mudah-mudahan banyak yang hilap. Wah, ini Jokoloro ini ya? Apa bukan ini? Malah Jokoloronya udah keluar kandang semua Bos. Saya titip-titipin ke kawan sebagian yang karena merasa apa ya kurang rawatan kalau di sini terlalu ini banyak kambing yang bagus-bagus ya. Jadi kita banyak yang standar-standar aja di rumah. Ini dilepas nggak Mas kayak gini? Ya kalau ada yang mau kita tetap tak jual Gus, tetap tak jual asal sesuai. Ini lat taksi 1 kali. Gedenya segini? Iya bener. Emang dulu Doro Jumbo ini. Harga berapa? Ini insya Allah udah hamil sekarang 2 bulan. Positif hamil ya? Kalau ngomongin positif karena belum di USG, cuma intinya dia pernah birahi kenceng. Kita kawinin, terus habis itu susu udah nampak, ciri-ciri hamilnya udah nampak, susu kok mengecil. Terus sudah nggak pernah minta birahi lagi. Oh, lepas berapa Mas? Kalau ini kalau emang ngomongin dilepas ini saya jual 7,5. Ini ya? Taksi 1 ya. Hilap ya? Hilap. Tinggi ya? badan 80 lebih. 80 lebih hilap ini. Nah ini. Di sini rata-rata PE ekonomis kalau ini apa? Ya ini masih masuk luwes kalau menurut saya. Luwesan ya? Iya. Luwesan kelas duitnya piro ya Mas? Ya rata-rata di angka 6-7 itu Gus kalau induk. Luwes ya. Nah ini kita yang ekonomisan ini ya. Nah ini salah satu contoh. Ini kan sebenarnya usianya udah 3 bulan karena emang perawatan ataupun makan yang kurang, susu yang kurang, hasilnya kayak gini. Kita jual paling di angka 1,5 juta sampai 2 juta, kembali ke postur nantinya. Ini ya. Tapi kan nggak semua harga segini toh? Enggak, variasi Gus, soal harga tetap kembali ke postur. Ke postur ya. Kalau yang ini? Ya ini sama di 1,5 sampai 2 jutaan nanti. Ya kok murah teman? Ya namanya ekonomis, makanya berkali-kali kita bilang untuk kawan-kawan nggak semua PE itu mahal, nggak semua PE ya murah. Nah, babon ini berapa? Kalau babonnya saya nggak berani ngomong malahan, karena emang kita breeding Gus. Lah kalau seumpamanya nih ya, ya tetep toh Mas, namanya senior. Mas cariin babonan yang speknya seperti ini misal gitu. Apa namanya ya, ekonomisan. Ya mungkin kalau spek ini kan kayak telinga, kayak ini bisa kita lihat bareng-bareng lah. Ini ya di standar 3,5 4 juta lah. 4 juta. Seperti ini, postur seperti ini. Ini masih di anak pertama ya? Anak pertama. Ini hasil dari peranaan juga. Masih biasa gedenya ya. Wah, tapi ada bode luar biasa. Ini bandot ini? Iya, ini pejantan untuk yang kelas-kelas standar kalau sini. Piro kan kayak gini? Kalau Curug dapat kayak gini? Ya ini kalau ngomongin secara harga seperti ini 7 jutaan Gus. Udah dapat ya? Udah, insya Allah udah. 7 juta ya? 7 juta. Enggak nganti 10 toh kan? Enggak.
karena Oh. enak, belum pantas kalau dibicarakan spek. Tak kirain PE kalau sudah segini ini 10-15 juta gitu. Enggak, Enggak, malah murah ya. Berarti kalau suruh cari yang di bawah 10 bisa toh kan? insya Allah. Cuma kan saya tidak pernah menjanjikan waktu. Tetap kalau usaha nyarikan kita selalu Diusahakan. bantu untuk kawan-kawan peternak pemula gitu. Oh, kita tapi tetap enggak, usahakan. memang enggak semudah ngumpulin ya. Iya bener. Oh. Ya anaknya 2 tuh ini. Dua. Nah, kalau beli babon anak kepiye Kang? Ya bisa Gus, bisa dihitung. Bisa diobrolin lah ya. Iya bisa. Bisa diobrolin. Kang, untuk pakan gimana antara Jawa Randu dengan PE? Kita pukul rata sama Gus kalau untuk di kandang kami. Sama ya? Cuma yang kita kasih beda pas nyusuin, Hah? emang kita kasih tambahan bubuk jagung, kadang gitu. Kita lebihin lah jatah jagungnya. Oh, kalau Ataupun pas lagi bunting sebenarnya perhatiannya apa kalau pas lagi bunting? ya yang penting itu jangan sampai kekurangan nutrisi dari kayak vitamin. Heeh. Saya tetap melakukan penyuntikan vitamin kalau pas bunting. Makan intinya ya makan yang cukup, makan sehat itu. Serat juga nggak perlu banget, nggak bisa ditinggalin untuk serat. Yang mahal-mahal apa pakannya? Ya mahal sedikit tapi udah cukup ya, kayak tepung jagung, SBM itu untuk penunjang. Soybean meal ya, bungkil kedelai Bungkil ya. kedelai. Itu yang mahal ya. Itu yang mahal. Oh, yang lainnya mah onggok, daun singkong. Enggak, daun singkong setara, semua tahu harganya lah. Tinggal kita pas di musim apa, kalau pas musim kemarau kayak gini ya emang agak naik harga daun juga. 400.000 ya. 400.000. Ini babon-babon gede, kalau yang standaran ini berapa kan? Yang seperti apa Gede, gitu ya? oh yang jumbo-jumbo kayak gini nih. Ya standar kayak gini di 4 juta, 4,5, 3,5 gitu. Ini kok. belum jumbo ya? Ya jumbo ini kalau keluar sebenarnya. Udah jumbo Istilah jadi ini ya? kan malah kategori kan Rambon, ini belum PE karena Oh. telinga masih buka. 4 juta? Nggak sampai kalau yang ini malah Gus. Kalau Berapa? untuk apa penyamaan harga paling 3 juta, 3,5 lah paling mahal nih. Ini kan kita pertahankan dirawat karena susunya emang bagus. Oh, alah susunya apa itu? Ini habis saya perah tadi pagi. Itu 3,5 ya, Kang? Ya kalau bibitan induk kayak gini 3,5. Tapi ini nggak banyak yang harga 3,5 juta, nggak banyak. enggak di sini, cuma ini saya taruh di kandang PE karena susunya saya senang susunya aja. Oh. Kang, PE standar itu maksudnya yang penting lempit apa ya kupingnya ya? Ya kalau standar itu ya masih standar, mau diomong jelek ya nggak jelek, memang benar-benar udah PE. Tapi kalau ngomongin kualitas kepanjangan kuping, kelenturan, ketebalan ataupun dan lain-lainnya, postur itu masih sangat-sangat jauh untuk menuju ke PE kontes Ini gitu. Jawa Randu tuh ini ya? Ya benar Jawa Randu. Jawa Randu. Ini kan masuk kategori Jawa Randu. Mungkin ada seseorang yang ngomong PE, padahal ya benar sih PE, tapi masih turunan jauh lah kalau Turunan genetik. jauh ya? Genetik PE-nya jauh. Jadi ini untuk khusus jualan ini. Ya anaknya kita jual semua Gus. Pokoknya sudah siap sapi tetap jual karena untuk perputaran pakan juga, terus kehidupan sehari-hari juga butuh biaya. Beli pakan dari kambing, untuk makan dari kambing, hidup sehari-hari dari kambing. Iya, saya percayakan hal itu dari kambing, makanya saya nggak pernah main-main untuk merawat kambing. Semua dari kambing. Iya Gus, karena untuk sawah ladang kita nggak garap. Iya. Ya sambil kerja lah, sambil kerja kadang ya itu jual beli kambing buat sambian. Kerjanya jual beli kambing. Kadang ya jual-jual daun. Oh. Ini sapian ya, Kang? Sapian. Berapa nih, Kang? Ini masuk kategori luas. Ini saya dulu pernah ada yang nawar nanyain, saya minta 6 juta doain. 2 ekor ya? Jantan betina nah? Betina semua Gus, cuma udah luas. Luas ya? Usia ini? Ini 4 bulan sekarang. 4 bulan 6 juta itu. 6 juta 2 ekor. 2 ekor nih. Mantep lah. Asik. Wih. Pokoknya kalau lihat satu persatu kayaknya nggak puas. Kayaknya teman-teman kalau nggak kesini, kalau kesini bisa lihat lah. Yo, ini bunting ya? Bunting Kak, Gus. Ini bunting, ini punya anak. Sebelah sana kandang kosong, Kang? Itu ya memang dibuat hanya buat ini jelang Idul Adha biasanya, diisi jantan-jantan kiriman kurbanan. Oh, ini PE Jawa Randu nih. Jawa Randunya nih. Oh, iklan inilah Gus, siapa tahu ada kawan yang minat.
Gimana? Gede nih Pol. Terjumbo di kandang. Terjumbo terbesar ya. Oh. Berapa ya Kang? Saya minta 7 juta ini. Yuh, meteng toh ya? Ini 1 kali gagal hamil. Kalau ngomongin majer nggak pernah punya anak di sini. Terus kawin lagi, harusnya lahiran, ternyata minta lagi. Terus ini sekarang? Nah ini dari minta yang terakhir itu sudah sekitar 2 bulan. Petengnya kok lembut banget apa meteng enggak dong? Nah, kalau itu 50-50 kita bilang ke ini konten ini 50-50 saya nggak jamin kalau hamil, intinya udah kawin 2 bulan. Kalau melihat putingnya kayaknya sih hamil, cuma kalau untuk homositipan kan sekarang ada alat Gus, boleh dicek dulu. 6 juta ya Kang? Berapa tadi? 7 juta Gus. 7 juta. Lali salah denger. 7 juta. Ini Jawa randunya. Ini apa ya, disilang dengan PE juga ini? Kalau yang kandang sebelah sini khusus silangan dengan cross itu. Jantan cross. Jantan crossbur. Dan Sepi Gus, sudah nggak ada sapiannya, udah keluar semua. asam payu toh kan? Kemarin diambil BCL Farm. Wih. Ini yo, pejantannya yo. Untuk pejantannya ini. Alah, Yuh, sampai sana. Ini gue peranaan semua sendiri. Ya, ini semua peranaan sendiri nih. Sisa-sisa dari yang dibeli kadang nyisain 1-2 buat nambahin induk. Ini alhamdulillah udah hampir penuh juga. Ini kan anakan. Ini kambing total piro toh Kang? Kok kehidupan tergantung dari kambing tercukupi, pakan dari kambing tercukupi? Kadang-kadang nggak masuk akal loh Gus. Yang penting kita selalu ikhlas merawat, yakin aja lah. Ya mau gimana lagi, mau nyabang-nyabang kerjaan juga. Kayaknya kasihan kambingnya malah kalau ditinggal-tinggal. Kalau susah diakal juga tuh rezeki. Susah diakal. Kalau saya percaya aja kalkulator Allah nggak sama dengan kalkulator manusia gitu aja lah. Buktinya tercukupi gitu ya. Iya. Yang penting kita syukuri aja lah. Kalau jumlah untuk saat ini sekitar 150-an sama anak-anaknya. 150 ekor. Sama dari anak-anaknya. Rintis gaduh berapa ekor? Kalau ngomongin awal malah 2 ekor Gus. Dulu gaduh awalnya? Gaduh 2 ekor punya kita, terus gaduh 2 jadi 4 ekor. Berapa tahun sampai sekarang perjalanan? Akhirnya punya sendiri kayak gini gedenya. Itu dari anak saya ya sekitar 20 tahun Gus, kurang lebih. Sampai sekarang. Berarti ngalami pahit getir ya? Malah wes nggak karu-karuan bahasa nih. Tapi ya membuktikan tenan, nggak punya ladang, nggak punya sawah, tergantung dengan kambing yang awalnya punya 2 ekor gaduhan. Wih, ini buktinya orang mau maju nih, buktinya yakin, mempeng, telaten. Nah, ini keren nih, ini breedingan. Jadi anak-anaknya yang dijual. Ini anak-anak semua ini Gus. Ini dong. Iya. Oh, tidak dong. Ya ini sengaja saya sisain sih kalau udah sisaan yang terjual. Ini kandangnya kayak melebu 200 juta kan? Kalau sama luar lebih kayaknya Gus, lebih kalau sama yang luar itu. 200 juta lebih? Lebih kalau sama yang luar. Iyuh. Kambingnya umpamanya 100 gitu, 100 ekor kali 4 jutaan aja lah, nggak usah yang mahal-mahal. 4 jutaan, weh, 100 kali 4, weh, berarti 1 M lebih ya, weh, ampun, ciki duitnya bondone sopo kayak sama, weh, ini pemirsa, kalau sudah menghitung hasil dari jerih payah luar biasa. Ini 1 kandang berarti bisa jadi dihitung-hitung uangnya sekitar 1,5 M. 1,5 M, perjalanan 20 tahun, yang dulu awalnya merintisnya dari gaduh 2 ekor. Ini belajar dari Mas Holik, kaki Bumbung Farm, Jaya Sakti, Anak Tuha, Lampung Tengah. Nomor telepon tadi sudah disebutkan. Teman-teman mau sharing, mau minta yang seperti apa, hubungi Kang Holik. Karena beliau memang jadi rujukan, selain beliau adalah juri bersertifikat kontes kambing PE di Lampung, Provinsi Lampung. Salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.